Shalom. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir oleh anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Kita bisa beribadah di tengah-tengah persoalan COVID-19 yang terus masih berlanjut. Kemarin 1.200 sekian yang terjangkit. Kelihatannya saudara terus bertambah. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Pegadaian masih dalam zona biru. Saudara, ini anugerah dari Tuhan. Dari COVID yang terjadi, COVID-19 ini, saudara, virus corona, ini sesuatu yang tidak pernah diprediksi, tetapi terjadi atas seluruh dunia. Lalu ada satu ungkapan new normal, ada tatanan baru. Ya, saya tidak tahu berapa lama, tapi yang pasti setiap hari kita harus pakai masker. Ini udah jadi kebiasaan. Jaga jarak. Terus apalagi? Cuci tangan. Sering cuci tangan. Tapi kemana-mana nih kalau kita lihat ya semua pakai masker. Nah, gitu ya. Pergi keluar, nanti ke mall segala macam semuanya pakai masker. Wajahnya ketutup, sebenarnya. Dia atau si dia nggak tahu deh. Bisa nggak mengenali wajah, udah pakai masker kayak kacamata hitam lagi. Wah, saudara, tetapi hal ini adalah yang sudah terjadi dan sedang terjadi terus. Tetapi akan ada yang sesuatu yang terjadi. Ya, karena nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Kalau COVID-19 itu adalah kuda hijau kuning yang sedang berjalan atas seluruh dunia. Jadi ada wabah, ada maut yang menyertai kuda hijau kuning. Tetapi saudara, dalam kitab Wahyu ini penggenapan demi penggenapan dari nubuatan di Wahyu akan terus digenapi. Dan suatu ketika akan terjadi. Sekarang sudah ada undangan sebuah pesta, saudara. Wah, puji Tuhan. Kita baca Wahyu 19 ayat 9, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 9 dan 10 ya. Wahyu 19 ayat 9 dan 10. Dan ini sudah terdengar undangannya. Memang tidak datang secara resmi seperti sebuah surat undangan datang ke tempatmu secara resmi, secara tertulis. Tidak, saudara. Karena ini berkaitannya dengan roh nubuat. Ya, Wahyu 19 ayat 9 kita baca sama-sama ayat 9 dan 10. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ini ada satu undangan pesta perkawinan. Nah, saudara ya. Saudara pernah nggak menghadiri sebuah pesta perkawinan? Sering ya, beberapa kali kita pernah menghadiri. Dalam sebuah pesta perkawinan, saudara, kita akan melihat siapa yang punya hajatan. Kalau dia misalnya saja kepala daerah saja, katakan lurah, wah cukup lumayan tuh hajatannya. Ya dibanding dengan RW. Kalau dia adalah orang kaya yang terkenal di Pegadaian lah katakan, buat kita masyarakat Pegadaian cukup lumayan, pasti lumayan besar, saudara ya. Kalau dia adalah gubernur, wah lebih besar lagi. Siapa yang mengundang pesta? Itu menjadi sorotan. Kalau artis nih,
baru-baru ini siapa yang menikah ya? Tapi yang sempat heboh, Raffi Ahmad yang begitu heboh sekali pernikahannya. Artinya dengan mengundang banyak orang. Yang namanya pernikahan itu karena artisnya siapa? Oh, artis terkenal, pasti mewah, saudara. Segala sesuatunya pasti bergengsi, segala sesuatunya pasti mewah. Kalau dalam undangan pesta, apa yang dipentingkan? Makanan. Dari undangan, dari yang mengundang, kemudian makanannya. Nah, sudah kita lihat di dalam kehidupan manusia, yang terpenting itu memang sebuah pesta. Manusia ini ada pesta atau ucapan syukur. Ada hari lahir, maka ada ucapan syukur, iya kan? Ada ucapan syukur, ngundang lah. Lalu yang sering diadakan pesta kira-kira apa saudara? Ulang tahun. Ulang tahun dari mulai ulang tahun pertama, kedua. Untuk Indonesia, maka Sweet 17 itu menjadi ulang tahun buat anak-anak yang heboh. Nah, yang mau gak mau, sepertinya kalau ada berkat sedikit kita rayakan lah. Ulang tahun Sweet 17 untuk Indonesia. Untuk luar negeri 18 tahun. Indonesia Sweet 17 17 sweetnya itu 17 Indonesia. Kalau untuk luar negeri sweetnya itu 18. Saudara, tetapi semua itu dari pesta-pesta ucapan syukur itu nggak terlalu heboh dibanding dengan yang paling heboh adalah pesta perkawinan. Ini adalah satu pesta yang puncak dari manusia saja. Ini terpuncak, saudara, paling puncak dari ucapan syukur, dari lahir, ucapan syukur beli rumah, ucapan syukur sehat, ucapan syukur apa saja. Pesta perkawinan itu menjadi satu momen, menjadi satu waktu yang sungguh sangat dinanti-nantikan. Sebab manusia itu cenderungnya, setiap manusia, hampir semua manusia itu cenderungnya sudah dari lahir lalu bertumbuh dan dia akan mengarah kepada menikah. Dan itu adalah satu momen yang begitu. Ya. Lalu dilihat lagi kalau namanya pesta perkawinan, siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang? Itu yang paling penting, saudara. Itu menjadi sorotan umum. Oh, gubernur loh. Ya, beberapa waktu yang lalu presiden kita juga mengawinkan anak yang dua ya. Yang ceweknya lah. Heboh, saudara, luar biasa. Ya, cuman kalau di pandemi ini pesta perkawinan ya biasa-biasa saja. Malah ada satu artikel lah kira-kira pesta perkawinan semuanya pakai masker. Wah, gitu ya, ini di pandemi itu. Ini padahal di hotelnya bagus gitu, mewah. Lalu pakai mobil. Terus makanannya apa? Catering. Bungkus kasih, kena pandemi itu, aduh susah amat ya. Nasi bungkus. Jadi nasi bungkus, makannya nasi bungkus. Pengantinnya ya pendeknya lucu lah ya untuk di pandemi ini. Tapi sebelumnya, wow. Tapi jangan khawatir, undangan pesta dari anak domba itu nggak berpengaruh, nggak dipengaruhi oleh pandemi virus corona. Nggak dipengaruhi. Kita lihat siapa yang mengundang. Wah, ini luar biasa, saudara. Yang mengundang itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Mari datanglah pada pesta perkawinan anak domba Allah. Mempelai prianya itu, ini memang sedikit tidak lumrah. Mempelai prianya adalah anak domba Allah. Ya, ungkapannya bukan raja, tetapi anak domba. Diulang kembali, tolong ayat 9. Perhatikan. Ayat 9. Yuk. Ayat 19 ayat 9. Kata kepadaku, tuliskanlah. Bahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak. Mereka yang diundang ke perjamuan kawin siapa, saudara? Anak domba. Persoalannya terus. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan iya, saudara.
Dan karena sebuah pemandangan yang luar biasa, maka Yohanes, seorang yang sungguh sangat mengenal Yesus, yang cinta kepada Yesus pada saat Yesus ada di dunia, orang yang dekat sama Yesus. Tapi begitu lihat pemandangan yang luar biasa, bukan sebutannya raja segala raja loh, sebutannya anak domba. Di tengah-tengah satu sebutan yang demikian, Yohanes tersungkur, saudara. Nggak main-main, saudara. Ya, kalau kita lihat anak domba kayak apa sih ya? Sebab ungkapannya, berbahagialah yang diundang kepada perjamuan kawin anak domba. Sebagus-bagusnya anak domba kalau didandanin, ya begitulah, saudara. Tetapi itu suasana yang begitu meriah, suasana yang begitu dahsyat sekali. Seorang yang bernama Yohanes tersungkur bahkan. Dia tahu pribadi Yesus. Mungkin dalam pelayanan, dalam sama-sama bersama dengan Yesus, gak pernah tersungkur seperti yang dialami Yohanes saat itu. Dia tersungkur di hadapan malaikat yang menyerukan. Kata malaikat bilang, ih jangan menyembah aku. Aku sama-sama dengan kamu, hamba kita ini. Ini perkataan yang benar. Ini perkataan yang benar. Perkataan dari Allah. Artinya, ini pasti terjadi, saudara. Saudara suka atau tidak suka, dunia suka atau tidak suka, pasti terjadi ini. Berbahagialah orang yang diundang pada pesta perkawinan, perjamuan kawin anak domba Allah. Ini pasti terjadi. Cepat atau lambat, pasti terjadi itu. Dan saudara dengar baik, dikatakan sama malaikat, sembahlah Allah. Hanya, nah ini dia, waktu diserukan undangan ini, saudara, undangan ini sebenarnya buat semua bangsa. Yang bikin hajatan, yang bikin pesta adalah Allah pencipta alam semesta, Allah yang punya segala-galanya. Pasti ini pesta yang paling bergengsi, pesta yang paling meriah, pesta yang paling luar biasa. Diperuntukkan buat siapa? Seluruh bangsa. Yang diundang seluruh bangsa. Oh, haleluya. Iya kan? Semua bangsa diundang. Cuman surat undangannya ini bentuknya kayak begini. Ayat 10 diulang kembali. Surat undangannya, kalau kita surat undangannya tertulis ya, surat undangan yang ditujukan kepada seluruh bangsa, cuman bentuknya kayak ini. Coba diulangi lagi ayat 10, yuk. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, ya, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, ya, terus yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Perhatikan. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Roh nubuat. Cuman bentuknya, surat undangannya roh nubuat, gak tertulis. Ini kan wahyu ini 2000 tahun yang lalu ditulis, saudara. Tapi sifatnya roh nubuat. Nah, kapan mau terjadinya nih? Puji Tuhan, kita akan menikmati hari-hari di mana apa yang ditulis dalam kitab Wahyu itu terjadi di zaman kita. Nah, saudara senang atau susah? Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua nubuatan kitab Wahyu akan terjadi di zaman kita. Masih mau hidup atau menyelesaikan? Memang tegang. Nah, saudara, yang mengundang ini adalah Raja segala raja, adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman pengantinnya, mempelai prianya, anak domba Allah, nggak lumrah ya, nggak umum. Tapi mari kita lihat setinggi apa gerangan yang disebut anak domba Allah ini. Siapa pengantinnya? Wah, dia pengusaha terkenal. Waduh, orang ini pasti nih udah kebayang pestanya pasti luar biasa, gitu kan?
Nah, anak domba Allah ini siapa gerangan? Waktu disebut anak domba Allah ini luar biasa, saudara. Wahyu 5 ayat 9 dimulai sampai 14. Yuk. Waktu disebut anak domba Allah ini luar biasa. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka Engkau materai-materai. layak menerima gulungan kitab itu. Siapa itu yang dimaksud engkau? Anak domba Allah. Dan membuka materai-materainya. Terus. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka itu adalah kita semua, menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya, karena disembelih, maka ada dua hal yang dikerjakan oleh anak domba Allah. Materai terbuka. Hal yang kedua adalah membeli kita menjadi imam dan raja dalam kerajaannya. Tanpa penyembelihan, kita menjadi orang biasa. Karena disembelih anak domba Allah, kita menjadi orang yang dihargai, diangkat derajatnya, menjadi raja dan imam. Terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, kapan kita akan memerintah? 1000 tahun damai. Bersama dengan Yesus kita memerintah 1000 tahun damai. Di mana? Di bumi ini. Saudara adalah raja-raja. Saudara adalah pemimpin-pemimpin. 1000 tahun damai loh kita memerintahnya. Tidak ada waktu dari satu negara yang punya presiden dengan pemerintahnya yang demikian lama. Kecuali raja segala raja, Yesus Kristus. Terus, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Gara-gara anak domba Allah disembelih ini, terbuka materai dan telah membeli kita, telah menebus kita, menjadikan kita naik derajatnya. Semua makhluk. Bayangkan ini gara-gara peristiwa ini, semua malaikat, terus makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Perhatikan, jumlah mereka berlaksa-laksa. Jumlah mereka jutaan, saudara. Terus dan beribu-ribu laksa. Ribu-ribu laksa, jutaan, puluhan dan ratusan juta, kira-kira begitu. Terus katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Layak untuk menerima kuasa yang disebutnya anak domba. Terus dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terus perhatikan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Wah, bayangkan saudara, semua makhluk tidak terkecuali, di sorga, di bumi, di bawah bumi, semua takluk kepada anak domba. Terus bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Iya, bayang. Suasana yang dahsyat luar biasa. Hanya disebut anak domba loh, bukan raja segala raja. Bagi anak domba. Makanya kemuliaan Yesus, kemenangan Yesus itu bukan saat bangkit. Itu adalah hasil saat dia rela mati di kayu salib. Gak ada pemimpin seperti Yesus, saudara, yang rela mati di kayu salib untuk menebus umatnya, untuk mengangkat derajat kita, untuk membuka materai supaya kita diselamatkan. Makanya materai terbuka. Materai itu adalah kayak gini, saudara, peringatan BMKG. Nah itu materai itu kayak peringatan BMKG. Sebab di BMKG ini, saudara, BMKG ini pencatat tentang peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi, entah musibah, gempa bumi atau apa saja. Kalau nggak ada peringatan, banyak yang mati. Karena ada peringatan, misalnya seperti BMKG mencatat adanya gelombang laut, mau terjadi tsunami, ada suaranya. Itu BMKG secara otomatis dia menyuarakan. Ya gimana suara seperti sirene? Itu suara tsunami misalnya begitu. Makanya kalau kita lihat di daerah-daerah
khususnya di wisata ya, itu ada tempat titik kumpul, gitu kan? Betul ya? Tempat apa gitu? Saudara pernah perhatiin? Iya, kita nggak pernah perhatiin. Kalau terjadi bingung. Emang iya sih, manusia begitu. Jadi ada peringatan. Setiap kita punya peringatan. Di pesawat juga begitu. Ada peringatan sebelumnya, diperagakan bagaimana cara kalau nanti terjadi apa-apa di pesawat. Ya kadang-kadang kalau dengar gitu karena bolak-balik naik pesawat begitu terus. Kalau ada peristiwa bingung. Kemana ya? Kita kemana ya? Memang manusia ini. Jadi peringatan-peringatan yang banyak kali diabaikan. Banyak peringatan-peringatan, bahkan ada disimulasikan dan lain sebagainya supaya kalau terjadi apa-apa bisa segera bisa tertolong, gak banyak korban gitu. Wah, itu adalah peringatan. Meterai dibuka itu adalah peringatan, karena ada penghukuman atas dunia. Peringatannya untuk ya anak-anaknya. Sebetulnya Alkitab ini silakan saja, siapa yang baca silakan saja, betul kan? Silakan beli, silakan baca, apalagi sekarang ada di mana? Di Play Store. Siapa saja nih, download aja, baca Alkitab. Siapa saja boleh kan? Bukan hanya orang Kristen saja kan? Betul kan? Siapa saja boleh. Lihat, mau iseng-iseng, mau baca iseng-iseng lah. Saya pengen tahu nih Alkitabnya orang Kristen gitu misalnya. Silakan aja, nggak ada yang larang. Pakai bahasa kita kok. Ada bahasa Sunda diterjemahkan, bahasa apa diterjemahkan, silakan saja. Di situ ada peringatan-peringatan, khususnya dalam kitab Wahyu. Undangan resmi dari Tuhan. Hanya bentuknya bukan sebuah catatan dari kartu undangan, tidak kartu undangan. Yang menikah dalam kartu undangan, tidak. Bentuknya apa saudara? Roh nubuat. Dan itu sifatnya roh. Jadi yang merespon adalah orang-orang yang pelayanan roh, yang hidup dalam Roh Kudus, itu merespon. Kapan diundangnya? Sudah lama diundang. Dan kita sedang mendekati waktu yang akan terjadi. Karena waktu diundang pasti ada hari haknya. Betul ya? Peristiwanya, hari haknya. Kita sedang mendekati ke situ. Jadi saudara, kalau kita lihat bagaimana yang mengundang ini adalah pribadi yang paling tertinggi di alam semesta. Ini alam semesta ini gede. Tapi Allah kita, Yesus Kristus, itu yang tertinggi. Ada orang yang percaya kepada alien. Alien itu sama dengan iblis, roh jahat. Nggak ada alien. Sudah jutaan, sudah ribuan tahun ini di dunia ini begini-begini saja. Karena Alkitab tidak pernah menyebut itu. Alkitab ini adalah kebenaran. Saudara, kita lihat. Nah, sayangnya, nah ini dia. Anak domba yang undangannya dari anak domba. Siapa yang menikah? Biasanya kalau pernikahan kan begitu. Pertama apa? Biasanya kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara dalam pernikahan anak kami, gitu kan ya. Insinyur, Dokter Andes, nanti namanya siapa gitu ya, Dokter Andes, Akiau ya, Akiau, SPD, kurang pisang, anak sulung itu dengan, wah, ini lain. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam pesta perkawinan anak kami.
anak domba. Kan bingung anak domba Allah gitu. Ini apa ini? Ini pasti orang tertarik apa enggak ya? Sedangkan yang ngundang raja, nah ini, yang ngundang ini raja. Ada aja, Matius 22 kita baca, ada aja orang yang gak tertarik. Matius 22. Dan nanti akibat ada orang yang tidak tertarik, kita lihat akibatnya. Jadi kalau hari ini kita tidak merespon, kita tidak tertarik, ada akibatnya. Matius 22 ayat 1 dimulai. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk Ya. anaknya. Ini raja yang ngundang. Kalau tadi, ya orang pikir-pikir, pikir-pikir dulu lah. Ini anak domba siapa ya? Nggak ngerti saya. Ya. Ini raja yang ngundang. Ya dia juga, cuma penampilan dalam Injil Matius adalah yang mengundang ini raja. Kita baca. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan Ia kawin. menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Memang udah diundang resmi. Terus, Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja yang ngundang loh. Bayangkan ya, kalau presiden mengundang seseorang, yang undang presiden pasti datang, akan disempatkan pasti datang karena ada undangan khusus datang. Betul ya? Betul saudara ya? Ini kalau nggak datang, waduh, dia nggak menghormati banget. Terus Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. yang pertama tidak mau datang, dia suruh hamba-hamba lain. Terus Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, katakan kepada orang-orang yang diundang, resmi loh aku undang. Terus sesungguhnya hidangan telah kusediakan. hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih. Terus Semuanya telah tersedia. semua telah tersedia, bayangkan loh. Terus Datanglah ke perjamuan ayo datang ke perjamuan kawin. Datang ayo ke perjamuan kawin, semua telah tersedia. Ini hebatnya kalau sebuah pesta perkawinan, Bu. Jadi sekarang nggak usah makan di rumah, nggak apa-apa. Datang ke pesta perkawinan karena pasti makan, betul ya? Kecuali kalau udah habis. Berarti lidahmu malang kalau udah habis. Jadi semua tersedia, saudara ya. Ini nanti kita lihat pesta yang namanya raja itu mewah, makanannya mewah, berlimpah-limpah, nggak usah khawatir kekurangan, pasti cukup, tidak akan berkelebihan. Boleh makan sepuas-puasnya lah. Kalau raja yang undang ya begitulah. Terus Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Kenapa? Ada yang pergi ke ladangnya, Karena mereka mengindahkan, menghargai ladangnya. Terus ada yang pergi mengurus usahanya. mereka lebih suka, lebih penting mengurus usahanya daripada datang ke pesta perkawinan. Siapa pesta perkawinan? Pesta perkawinan raja. Ini siapa yang diundang? Rakyatnya. Yang dianggap sama raja, engkau layak, aku undang kamu. Tapi nggak mau datang. Kurang ajar. Kurang ajar. Terus, Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, tetapi ada lagi yang lebih jahat. Menangkap hamba-hamba yang memberitakan undangan kawin ini. Terus menyiksanya ada yang menyiksanya, dan membunuh. ada yang membunuhnya. Kurang ajar. Ya, kelihatannya ini orang-orang yang sakit hati sama raja ini. Nggak tahu nih. Biasanya kan sudah layak atau pernikahan ini, wah ini yang ngambil istri gua, wah kira-kira gitu kali ya. Nggak tahu nih ya, ceritanya kayaknya kan gitu loh. Jadi hamba-hambanya yang siapa tuh mempelai wanita yang wah itu saya udah jodohin gitu, atau ini saya temannya yang udah jodohin anak yang itu tuh, wah dibunuh lah nih hamba-hambanya. Ini ada sakit hati. Intinya ada unsur sakit hati lah kira-kira. Ini kalau secara perkawinan di dunia, kalau ada sampai berbuat demikian rupa, ini pasti sakit hati, orang-orang yang sakit hati.
Terus, maka murkalah raja itu. iya, maka murkalah raja itu. Terus, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota dan mereka. membakar kota. Makanya ini ada sebuah tindakan dari Tuhan. Ini sebelum pesta terjadi nih, iya kan? Kan sebelumnya kan diundang, belum hari hanya nih. Ada penghakiman dari Tuhan. Belum selesai penghakiman dari Tuhan. Terus berlanjut. Salah satu bentuk wabah virus corona itu adalah penghakiman dari Tuhan. Terus sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin telah tersedia. Terus, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. cukup dulu di situ. Orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Nah, perhatikan. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang layak menurut raja. Betul kan? Kira-kira kalau seorang yang mengundang pesta perkawinan, dia membuat pesta perkawinan, dia undang. Kira-kira yang diundang siapa sih? Pertama adalah kaum keluarga. Betul ya? Berarti ini masih ada kerabat dengan raja. Kedua, teman bisnis, koleganya. Betul ya? Yang ketiga, ya teman anaknya. Dari pihak laki, pihak perempuan. Kalau ngundang pesta, itu tidak dulu semua, tetapi orang-orang yang terdekat sama yang buat hajatan. Betul kan? Nggak mungkin dong kita nggak kenal, yuk datang yuk ke pesta saya. Anda siapa ya? Udah datang aja. Nggak mungkin, nggak ada itu. Jadi menurut sebenarnya awalnya mereka ini layak diundang. Mereka ini adalah saudara-saudara dari raja ini. Mereka ini adalah handai tolan dari raja ini. Mereka ini adalah kerabat raja ini. Kalau rajanya Kristus, maka mereka ini adalah saudara-saudara Kristus. Siapa itu? Orang Kristen yang diundang pertama. Entah denominasi apapun, surat undangan ini sudah ada, sudah disampaikan. Hanya kita poin menyatakan surat undangan ini berupa roh nubuat. Mereka tidak merespon. Mereka cuek dengan apa yang disampaikan Tuhan. Mereka tidak peka dengan suara Tuhan. Mereka lebih mementingkan yang kelihatan, ladang dan usaha tuh kelihatan, daripada dengar suara, daripada mendengar firman. Mereka sibuk dengan keduniawian. Orang Kristen sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya. Jadi kalau ladangnya itu berarti adalah sebuah pekerjaan. Kalau usaha berarti dia adalah owner, sebagai seorang yang punya usaha, entah pabrik, entah usaha yang besar dan yang kecil bahkan, tapi sibuk dengan usahanya. Padahal dengar baik, yang mengundang itu raja. Yang mengundang itu adalah pribadi yang memiliki hidup orang Kristen itu. Pribadi yang telah menebus orang Kristen itu dari segala dosa. Semua orang Kristen percaya bahwa saya ditebus oleh darah Kristus. Semua orang Kristen. Semua orang Kristen akan berkata begini, hidupku dalam tangan Tuhan. Betul ya? Makanya Tuhan bilang, kamu layak aku undang. Tapi bentuk surat undangannya itu roh nubuat. Bentuk surat undangannya itu roh nubuat. Artinya, kalau kita nggak peka dengan suara Tuhan,
Kalau kita nggak peka dengan suara Tuhan, maka kita nggak merespon. Serta justru di dalam pesta perkawinan, maka itu Tuhan hadir. Makanya Tuhan bilang begini. Ini luar biasa kalau ada pesta perkawinan. Saudara, kalau dalam pesta perkawinan itu melebihi daripada pesta apapun. Dan Tuhan tampil kalau dalam pesta perkawinan. Matius 9, perhatikan ayat 15. Sampai Tuhan bilang begini. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka. Atau dimulai ayat 14 dulu. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata. Murid-murid Yohanes, ini murid-murid seorang yang, Yohanes ini pribadi yang luar biasa, yang sebagai perintis yang mendahului Yesus. Yesus keturunan dari Yehuda, tetapi Yehuda itu sudah jatuh miskin, katakanlah. Suku Yehuda ini menurunkan karena sudah raja-rajanya sudah kacau, saudara. Akhirnya Yehuda ini menjadi jatuh miskin. Sampai jatuhlah kepada Yusuf, seorang keturunan Yehuda. Yesus juga sebagai anak seorang keturunan Yehuda. Ini udah kacau, sudah katakan lagi ada satu suku, tetapi untuk sekarang ini suku ini menjadi nggak ada apa-apa lah. Nah gitu ya. Ada di dunia juga begitu, saudara. Ada satu suku ini, tapi suku ini sudah menjadi orang miskin semua lah. Tapi dulunya Yehuda itu jaya banget. Sedangkan Yohanes berasal dari imam. Di zaman itu imam itulah yang paling top. Karena Israel adalah negara agamawi. Apa yang diomongin sama imam itu dilakukan. Saudara, Yehuda ini raja. Udah populernya sudah. Imam yang naik. Yohanes dari suku Lewi. Harun, imam. Dipercaya menjadi orang yang ternama untuk di kalangan itu, saudara ya. Dan dia punya murid-murid. Nah, murid-muridnya nanya, yuk. Dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Bayangin ya, kita ini udah biarpun pengikut hamba Tuhan yang hebat, puasa. Tapi mereka lihat nanti kok pengikut Yesus tidak pernah puasa ya. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Suasana mempelai adalah suasana sukacita. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Terus? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya mau bicara suasana mempelai. Suasana mempelai itu nggak ada duka cita. Hebat. Nah, kalau suasana mempelai ini terus ada di dalam hidup kita selalu penuh sukacita. Karena perhatikan, diulang lagi. Semua tersedia. Itu suasana mempelai. Kalau saudara terus mengundang Yesus, makanya nih, perjamuan kawin anak domba Allah, berbahagia yang diundang. Iya. Kalau suasana mempelai dalam hidup kita, suasana sukacita dalam hidup kita, apalagi dalam rumah tangga kita, itu penuh dengan sukacita. Yang namanya sukacita nggak ada duka cita. Duka cita itu apa sih? Sakit bisa jadi duka cita, miskin bisa jadi duka cita, betul ya? Musibah bisa jadi duka cita. Tapi suasana mempelai itu sukacita selalu. Kalau hadirkan suasana mempelai, itu berarti kita merespon Tuhan. Karena pertemuan kali itu selalu diserukan. Ayo, undangan itu diserukan. Dan kita respon, suasana sukacita selalu. Karena semua tersedia. Wow, dahsyat saudara. Cuma memang bentuk undangannya rumah buat. Kita harus peka dengan suara Tuhan.
Kalau saudara hatimu bolak-balik rusak lagi dengan sakit hati, dengan perselasaanmu, baperan, segala macam, rusak semuanya. Yang ada cuma nangis, duka cita. Yang ada penuh dengan kebencian, yang ada penuh dengan perasaan pahit. Beda dengan kalau menghadirkan suasana mempelai. Rumah tangga akan penuh dengan sukacita. Hubungan suami istri akan penuh dengan sukacita. Coba diulang lagi ya. Semua tersedia. Matius pasal 22 tadi. Ini luar biasa, saudara. Tuhan bilang semua tersedia. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin telah tersedia. Ayat 4. Dia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Terus, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih. Terus, Semuanya telah tersedia. semua telah tersedia. Iya. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang pernah terjadi dalam Kejadian 22. Oh, bayangkan ya. Matius 22 ini Kejadian 22. Nggak tahu kenapa harus Kejadian 22. Ya, itu ya, apa namanya? Nggak usah dipikirin lah, karena saya ulang tahunnya 22 juga. Saudara pikirin nanti. Kejadian 22 kita baca ya. Kejadian 22 ayat 14. Ya, saudara ya. Haleluya. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Gunung Tuhan telah disediakan. Saudara ya. Saudara, kalau naik ke gunung, enak atau sulit? Sulit. Di mana tersedianya? Di atas gunung. Saat apa? Saat Ishak mau dikorbankan. Sedih nggak waktu Ishak mau dikorbankan? Bayangkan kalau Abraham tidak mengorbankan Ishak, maka dia tidak mendapat janji ini. Jehovah Jireh. Coba ulangi. Jehovah Jireh. Ulangi lagi. Jehovah Jireh. Ulangi lagi. Jehovah Jireh. Tapi itu ada di atas gunung. Bagaimana caranya? Dilema di hati itu. Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas salah satu gunung yang kusebutkan. Ini soal apa ya? Nggak salah nih. Anak cuma satu dikorbankan. Tapi Abraham taat. Bujangnya bilang, Tuhan, kita udah ada kayu, udah ada api, udah ada pisau. Dombanya mana? Masa Abraham bilang gini, dombanya anakku. Di hati. Sambil perjalanan, kalau dia wajahnya nangis atau dia nunjukin nangisnya, pasti ditanya sama Ishak, kenapa nangis Pak? Jadi dia tahan di hati. Dari setiap langkahnya, saudara, itu adalah langkah di mana anaknya akan mati. Kan nggak main-main, saudara. Nggak ada tanda apapun loh. Stop Abraham di sini aja. Nggak ada. Nggak ada suara yang lain, cuma suaranya satu doang. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Setiap langkah itu adalah langkah kesedihan, saudara. Bukan langkah sukacita itu. Sampai pisau sudah mau menyembelih Ishak, baru stop. Nggak ada berita begini loh. Tenang aja Abraham, aku menyediakan Ishak. Enggak,
nanti ada sesuatu deh. Enggak. Ini surprise, boro-boro surprise. Bayangin di ujung dari semua, Abraham mau menyembelih anaknya. Stop! Baru dia lihat, ada anak domba, tapi dia nggak ada. Ada anak domba, Tuhan sediakan. Di mana disediakannya? Di ujung. Di ujung masalahmu. Cuman coba, bukan cuma harus doang yang gini bisa. Bisa. Cuman jadikan jari global semua. Di atas gunung, udah susah, harus berkorban. Wah, nggak gampang loh sih. Tapi sekarang gampang. Mari datanglah ke pesta perjamuan kawin anak domba. Gampang kan? Nggak usah ke gunung, datanglah. Hadirkan suasana pesta mempelai. Hadirkan suasana pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Karena Tuhan bilang, makanan sudah tersedia. Haleluya. Yang namanya kalau udah suasana pesta, itu tersedia penuh dengan sukacita. Nggak usah kalau murid-muridku sahabat-sahabat mempelai, karena ada mempelai, ada suasana mempelai. Mereka tidak perlu berduka cita, mereka akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Wah, luar biasa saudara. Amin saudara. Makanya hadirkan terus suasana mempelai. Hadirkan terus suasana mempelai. Suasana mempelai itu apa sih? Suasana cinta. Cinta sama Tuhan itu loh. Karena mempelainya anak domba Allah sama mempelai wanita, kedua-duanya saling mencinta. Kan kalau pengantin kan begitu ya. Pengantin itu bukan ketangkep basah, tapi karena saling cinta. Ini bukan pengantenan, bukan rekayasa. Udahlah kawin aja, saya jodohkan dia sama Ono. Enggak. Ini karena dua-duanya betul-betul murni cinta. Wih, luar biasa. Jehovah Jireh, suasana mempelai. Kalau kita cinta sama Tuhan, sukacita selalu. Itulah suasana mempelai. Haleluya. Nah, saudara dengar baik. Makanya saudara, ini hanya bisa didengar. Ini suaranya ini. Dari mulai apa saudara? Ini yang kita lihat. Sebenarnya yang mengundang itu raja segala raja. Anak domba Allah itu adalah raja segala raja. Makanya anak domba Allah seluruhnya bertekuk lutut. Raja segala rajanya di mana? Dia berhasil menjadi raja segala raja pada saat dia menjadi anak domba Allah yang disembelih. Maka dia berhasil menjadi raja segala raja. Dan semua bertekuk lutut. Tapi tetap dia tidak mau hilangkan bahwa korban. Dia tidak mau hilangkan bahwa korbanlah yang menjadikan semua berhasil. Korban itu adalah anugerah dari Tuhan. Makanya dengar baik juga. Setiap engkau berhasil, setiap engkau bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa, entah sakit disembuhkan, berkat yang berlimpah karena orderan yang banyak dan menguntungkan dirimu, selalu ingat bahwa semua itu adalah hasil korban Tuhan, anugerah Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak menerima itu semua. Semua keberhasilan kita itu karena Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kemudian karena itulah sebagai anak domba Allah, dia mengangkat kita menjadi mempelainya. Dia menghadirkan suasana mempelai. Bayangkan ya, saudara yang sakit, di mana dia sehat, dijadikan sakit oleh bilurnya supaya kita menjadi sembuh. Dia yang kaya menjadi miskin dengan korbannya supaya kita yang miskin menjadi kaya secara rohani. Setelah makanan itu melimpah dan yang namanya makanan, siapa yang ngundang?
ini gubernur lah katakanlah. Oh, ini pasti makanannya asik-asik, ya kan? Masa gubernur makannya cuman, kalau di kampung apa? Kalau pesta di kampung, mie, sambal goreng ya. Terus apa lagi? Ayam, terus kerupuk. Gak mungkin yang ini bang. Oh, makannya di balik bang. Enak nih makanannya. Banyak standnya gitu kan. Ada es krim, ada siomay, keren banget ya. Iya kan ya. Dan gak usah khawatir, nggak akan habis. yang undang orang kaya, ya kan. Seru ini, asik ini. Kalau yang undang orang kaya, jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Misalnya, wah kenyang deh. Coba ini semua aja deh, pasti enak nih restoran yang ternama ini. Lebih daripada itu Tuhan yang undang kita. Ini makanannya keren banget. Apa itu makanannya? Lembu telah kusembelih, domba dan semua disembelih. Makanannya telah tersedia. Itu makanan termahal. Karena makanannya penghapus dosa. Lembu disembelih itu adalah korban penebusan. Sudah tahu waktu Yesus dikorbankan, makanya waktu dia dikorbankan, dia menghadirkan pesta. Sebab setiap pesta itu mesti ada yang disembelih. Tuhan menyediakan, mesti ada yang disembelih. Tidak, kalau tidak ada yang disembelih, tidak ada pesta. Dan Kristus tergantung di kayu salib, bagaikan domba yang disembelih. Kita lihat, itu mahal sekali. Korban penghapus dosa. Sebagai korban penghapus dosa, penebus salah, sebagai korban yang tidak bisa dibuat oleh siapapun, dan itu mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Korban penghapus dosa, korban penebus salah, dengan darah dari anak domba yang tak bercacat dan tak bercela, dengan darah lembu. Jadi Yesus itu digambarkan sebagai lembu karena darah pendamaian, sebagai anak domba. Intinya semuanya itu mengerjakan penebusan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bayangkan loh, hidup kita ini sia-sia. Ini lihat ya, Pengkhotbah surah baca, isinya cuma begini, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Apa itu? Saudara bekerja keras di bawah matahari, dapat tetap sia-sia. Karena nanti diambil sama orang tidak suka sama saudara. Tapi Tuhan telah menebus kita di atas segala kesia-siaan. Jadi kalau manusia itu bekerja keras sia-sia, kita tidak sia-sia. Ada selalu hasil, itu maksudnya. Sama-sama di bawah mataharinya sih. Tapi karena kita sudah ada tanda ketebusan, itu yang membuat tidak sia-sia. Terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Iya, dari nenek moyang itu diwarisinya apa? Dulu cocok tanam, lama-lama diwarisi dari pabrik dibukanya, cuman nggak ada kita yang punya buka pabrik, yang tinggi-tinggi aja lah. Bukan dagang gitu ya, usaha segala macam. Nenek moyang itu turunin ke anak segala macam. Tapi semua sia-sia kalau di bawah matahari. Tapi sejak kita ditebus oleh darah Kristus, tidak sia-sia. Amin, saudara. Semua pekerjaan kita tidak sia-sia. Itu dia yang asiknya. Terus itu bukan dengan barang yang fana. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan pula dengan perak atau emas saat kita ditebus. Terus melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Melebihi daripada emas dan perak. Terus yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak beroda dan tak bercacat. Perhatikan ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia Sebenarnya ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dia baru menyatakan dirinya sebelum kita lahir. Cukup saja di situ. Bisa nggak Yesus ada di zaman sebelum? Bisa aja. Tapi karena kamu, ia menyatakan dirinya sebelum. Karena kita, makanya kita bisa percaya kepada Yesus. Aduh, anugerah besar. Anugerah besar. Makanya pada saat Yesus mau mati di kayu salib, waktu di Taman Getsemani, dia bilang, jikalau boleh, cawan ini lalu daripada. Dia udah ngomong gitu, tapi dia datang lagi ke depan. Oh, ada Harun Wianto di sini. Oh, serius? Ada anak pengen di sini. Ada anak-anak Tuhan di Pegadaian. Kalau saya stop di sini, mereka nggak ada yang selamat. Ya, jadilah kehendakmu, karena aku cinta pada anak-anak Tuhan. Oh, ada yang ikut live streaming di rumah-rumah. Dilihat wajah-wajah. Karena mereka, aku mau mati di kayu salib. Akhirnya Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu yang termahal. Lalu dia berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Korbannya itu bisa kita rasa. Saudara, dulu saya diomongin, ya namanya juga pengertiannya masih dahulu wajar-wajar saja. Ingat ya, kalau perjamuan suci itu jangan dirasain ya. Jadi kalau kita makan perjamuan suci, entar nanti anggurnya kaseman, kemanisan, itu roti rada kering, jangan dirasain. Ya kita takut ya waktu kecil gitu ya. Mulai dirasain tuh, ini anggurnya nggak bisa dirasain. Lalu ada orang juga, mari bayangin apa yang kita pegang adalah daging Kristus. Waduh, ngeri lagi dibayangin. Untuk yang vegetarian nggak akan bisa makan tubuh dan darah Kristus kalau gitu ya. Dikasih. Waktu kita rasakan tetap ada roti, nggak berubah jadi daging. Atau tadi itu anggur pantai ya. Tapi semua itu makanya dengan percaya, bukan dengan jasmaninya. Itu belajar sama Tuhan. Apa yang dilihat itu beda dengan apa yang dipercaya. Dilatih sama Tuhan begitu. Apa yang kita makan itu tubuh dan darah Kristus. Alkitab tidak juga menyebut ini lambang dari dagingku dan ini lambang dari darahku. Enggak ada ungkapan lambang. Waktu kita makan tetap jadi roti dan anggur. Tetapi karena kita percaya, ini belajar percaya, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kita percaya kita makan tubuh dan darah Kristus, bersekutu, maka dagingku adalah benar-benar makanan. Aku adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Dia berikan loh. Bukan hanya duitnya, bukan hanya duitnya itu berkatnya gitu loh. Sudah diberkati. Bukan hanya cintanya, tapi dirinya dia berikan sebagai makanan yang hidup buat kita. Makanya dari kita menerima tubuh dan darah Kristus, ini tingkat rohani yang tertinggi adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu makananku. Makanya Markus 8 ayat 36 sampai 37. Darah Kristus setetes saja itu menebus kita. Bayangkan, untuk menebus satu pribadi, satu orang saja, satu orang dari antara kita saja, satu orang,
Bagaimana caranya? 36 sampai 37. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kalau seorang memperoleh seluruh dunia? Wow, gile deh, memperoleh seluruh dunia. Lah itu rumah yang 36 miliar itu punyamu juga. Oh gitu. 84 miliar itu yang punya artis punyamu juga. Iya. Apa gunanya tapi seluruh dunia itu nolnya berapa ya? Banyak banget. Emas batangan itu. Banyak banget. Tapi dengar baik. Yo. Tetapi ia kehilangan nyawanya. Seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Terus karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Emas seluruh dunia, harta seluruh dunia tidak bisa menyelamatkan satu orang saja. Untuk masuk surga, jangan masuk neraka, nggak bisa. Berarti darah Kristus lebih mahal dari seluruh harta, seluruh dunia. Makanya darahnya mahal. Setiap pribadi kita telah ditebus dengan darah Kristus. Darahnya mahal. Tuhan gak banyak nuntut sama saudara. Tuhan hanya minta hargai korban. Sama aja dengan pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah meninggal. Gak nuntut kepada rakyat Indonesia yang koruptor lah, yang katanya mengatasnamakan rakyat. Enggak menuntut banyak, cuman hargai korban kami. Lebih daripada itu adalah Tuhan pribadi. Nggak menuntut banyak, dia nggak menuntut harta kita. Ada di sini yang dituntut-tuntut sama Tuhan hartanya, dirampok-rampok gitu. Nggak ada. Sama pendeta mungkin iya. Kalau saya maaf tidak akan pernah merampok-rampok. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Apa penekanan perpuluhan? Biasanya perpuluhan banyak orang udah nggak bener tuh perpuluhan segala macam. Biarpun perpuluhan adalah sesuatu hal yang harus kita berikan. Apa dia tuh tiap minggu perpuluhan, yang nggak perpuluhan ditelepon, belum perpuluhan. Begitu saja enggak. Memang Tuhan tidak menuntut. Cuma Tuhan hanya mohon, hanya minta hargai korban. Amin. Dia ketemu susah kita. Mahal sudah. Ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menghargai Kristus daripada usaha kita, daripada ladang. Ladang itu pekerjaan, usaha itu adalah usaha kita. Dengar baik. Itu di tangan Tuhan semua. Ciptakan suasana mempelai selalu. Karena dalam suasana mempelai tersedia. Suasana mempelai bahasa Ibrani-nya apa tersedia? Jehovah. Saudara mengalami kesulitan, Tuhan siapkan. Memang kadang-kadang ada yang di ujung. Tenang aja saudara, Tuhan menyediakan suasana mempelai cipta. Suasana mempelai bukan suasana sakit hati, sebab tidak ada sakit hati di dalamnya. Amen. Suasana mempelai adalah suasana Tuhan hadir, suasana cinta sama Tuhan. Ciptakan suasana mempelai. Di ujung mungkin nanti engkau melihat, aduh rasanya kok sulit. Tapi di ujung itu, saudara dapat Tuhan yang berjanji perkataan ini benar. Kalau menciptakan suasana mempelai, maka lihatlah sukacita selalu. Sukacita selalu. Abraham sempat dia berduka cita, tapi akhirnya bersukacita. Suasana mempelai adalah suasana yang taat sama Tuhan seperti Abraham. Suasana mempelai. Gak usah kita naik ke gunung, saudara, tapi tetap taat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Sebab nanti setelah orang-orang Kristen
yang tadi tidak layak karena dia mementingkan usaha dan mementingkan ladangnya, maka Tuhan buka kemurahan buat orang kafir. Ini belum terjadi, tapi kita bukan orang Kristen yang seperti mereka. Kita adalah orang Kristen yang tetap layak diundang. Malah kita mau hadirlah Tuhan dalam suasana mempelai. Hadirlah dalam cintamu Tuhan. Kalau kita terus menghadirkan suasana ini, sukacita yang limpah dan tersedia. Bahasa Ibrani apa? Jehovah. Ulangi lagi. Jehovah. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Suasana mempelai akan menciptakan Jehovah Jireh. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ya, apa yang saya sampaikan itu tidak saya siapkan waktu Jehovah Jireh. Jadi ini spontan, suara membuat. Suasana membuat menciptakan Jehovah Jireh itu spontan, suara membuat. Nah, saya tidak menyiapkan itu, tiba-tiba Tuhan bicara. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Haleluya. Mari pelayan perjamuan suci siapkan diri. Cek. Dengan darahmu dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Seluruhnya milikku, kau tebus dosaku.
yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kau minuman. Orang berikan diri, berikan demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah anak domba. Haleluya, haleluya. Karena ini karenanya itu anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Setiap beda semua seluruh bangsa semua makhluk dan pulau berikan beri, berikan hormat, berikan siap. Haleluya, haleluya.
kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman yang Kau singkapkan Tuhan. Kami mengerti sekarang suasana mempelai itu harus kami hadirkan. Suasana cinta itu, suasana antara suami istri yang terus bahagia itu harus kami hadirkan. Justru itu membuat Tuhan menyediakan, tidak menjadi duka cita kami, selalu sukacita. Karena di situ Tuhan menyediakan kesembuhan, berkat, semua tersedia. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih buat semua. Haleluya. Amin. Sambil persembahan Tuhan dijalankan, ibadah masih hari Minggu saja dulu ya. Haleluya. 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 Ibadah yang biasa 2 kali jadikan 1, saudara. Nanti dibagi kasnya menjadi 2. Jadi yang 2 kali jadikan 1. Haleluya. Haleluya. Dan terima kasih buat semua. Kau berkati Tuhan keluarga di sini yang telah menjalankan tempat ibadah. Berkati keluarga dengan pastori Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Semua korban-korban yang disampaikan jemaat, Kau berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Demikian pula perpuluhan dan semua yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan diberkati, baik yang di sini maupun yang di luar kota, dan semua jemaat diberkati. Tuhan menyediakan Jehovah Jireh itu ada selalu dalam setiap hidup kami, karena kami menghadirkan suasana mempelai, menghadirkan suasana sukacita, menghadirkan suasana cinta kepada Tuhan dan sesama. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan tolong untuk pemerintahan kami Pak Jokowi, Tuhan beri kekuatan dan seluruh kaum keluarganya, juga Pak Maruf, amin, dan para menteri yang ada Tuhan, pelindungan atas mereka semua sehingga mereka bisa melaksanakan roda pemerintahan ini dengan baik, dengan adil, dengan jujur. Dari apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan mereka menjadi sesuatu contoh bagi rakyat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih khususnya Tuhan pada tim kesehatan, Pak Terawan Tuhan, Menteri Kesehatan kami. Kau pakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus.
biar diketemukan vaksin Tuhan, sehingga corona ini berhenti dan kami bisa hidup kembali lagi normal, khususnya beribadah kepada Tuhan, sehingga krisis bisa ditanggulangi. Pakai semua para menteri ekonomi Tuhan untuk menanggulangi krisis di Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan KPK TNI Polri, supaya semuanya bisa bekerja sama untuk membela NKRI dan menegakkan keadilan juga di pengadilan Tuhan, supaya menegakkan kebenaran, pengadilan yang seadil-adilnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua kaum keluarga kami diberkati, untuk semua gereja-gereja diberkati. Demikian juga BKSP di Subang dan GSPDI yang telah berulang tahun 69 tahun di kemarin hari semakin maju, diberkati oleh Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam setiap pelayanan para hamba-hambanya. Nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama Yesus Kristus. Dan sebentar kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, bentar sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah kau tetapkan di tempat-tempat ibadah, baik secara offline maupun secara online live streaming. Nama Tuhan dipermuliakan. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dan cintai oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikku saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, mempelai pria sorga, serta Imam Besar yang selalu mendamaikan kami alaskan doa dan kami tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.